Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Utami. Saya mahasiswi PGSD UMK. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal yang akan saya teliti, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Judul yang saya ambil yaitu adalah penggunaan media pembelajaran game edukasi sederhana untuk anak tunawicara di sekolah dasar dengan subtema hewan di sekitarku. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan metode proses manusia untuk mendapatkan ilmu, pemahaman, dan tata cara bertingkah laku di kehidupannya. Dapat diartikan juga pendidikan sebagai pembelajaran karena pendidikan pada umumnya selalu membutuhkan pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik merupakan suatu pengalaman menerima, mendengar, serta melihat apa yang disampaikan oleh guru. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat mengolah kemampuan yang ada di dalam dirinya. Namun, pada kenyataannya, tidak semua manusia terlahir sempurna, seperti seseorang yang terlahir dengan keterbatasan bicara atau biasa disebut dengan tunawicara. Tunawicara merupakan gangguan verbal pada seseorang sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi melalui suara. Tunawicara sering dikaitkan dengan tunarungu. Sebagian tunawicara adalah mereka yang menderita tunarungu sejak bayi atau lahir. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat mengungkapkan pembicaraan orang lain sehingga tak mampu mengembangkan kemampuan bicaranya meskipun tidak mengalami gangguan pada alat suara. Dengan kondisi tersebut, tentunya diperlukan proses pembelajaran yang berbeda seperti strategi, teknik, atau metode pembelajaran secara khusus. Pembelajaran untuk anak tunawicara membutuhkan suatu strategi sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Model pembelajaran terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang dipersiapkan oleh guru ditujukan agar peserta didik mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kurikulum yang digunakan pada pendidikan inklusif adalah kurikulum yang fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Media pembelajaran yang akan digunakan guru untuk mengajar anak tunawicara juga harus berinovasi agar menimbulkan rasa ketertarikan anak-anak semangat belajar. Salah satu contoh pencapaian yaitu game edukasi. Ada banyak sekali macam-macam game edukasi dan tujuan dalam pembuatannya. Salah satunya yaitu game edukasi yang mempunyai tujuan untuk pembelajaran yang biasanya disebut pembelajaran berbasis permainan. Penelitian menunjukkan bahwa game dapat dipergunakan untuk mempermudah dalam pembelajaran di kelas. Penerapan game dengan penggabungan multimedia juga ditunjukkan pada sebuah pembelajaran yang menunjukkan hasil yang positif. Kurikulum 2013 di sekolah dasar luar biasa kini telah menggunakan tema di setiap pembelajarannya. Salah satu tema yang menarik untuk diteliti yaitu subtema hewan di sekitarku yang ada di kelas 1. Tema ini berhubungan dengan hewan di sekitar lingkungan. Oleh sebab itu, siswa diharapkan mengetahui berbagai jenis hewan yang ada di lingkungannya. Fokus dan subfokus. Yang menjadi fokus di penelitian ini adalah pendidik dan siswa yang mengalami berkebutuhan khusus tunawicara. Subfokusnya yaitu aspek media pembelajaran dengan menggunakan game edukasi sederhana yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi dan diharapkan memudahkan anak yang mengalami berkebutuhan khusus tunawicara. Rumusan masalah. 1. Bagaimana membuat pemodelan game edukasi untuk anak penderita tunawicara sebagai sarana bermain sekaligus belajar siswa. Yang kedua, bagaimana membuat game edukasi sederhana untuk membantu anak penderita tunawicara di dalam proses belajar mengenali huruf dan membaca dengan baik. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran pada aplikasi game edukasi untuk anak penderita tunawicara. Tujuan penelitian. 1. Membuat game edukasi untuk media pembelajaran bagi anak penderita tunawicara. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran dalam menggunakan media game edukasi dipandu orang tua atau guru. Yang ketiga, membuat minat belajar pada anak tunawicara semakin meningkat dalam proses belajar agar perkembangan pengetahuan mereka lebih baik dari sebelumnya. Manfaat. 1. Untuk meningkatkan minat belajar bagi anak penderita tunawicara agar lebih baik.
Yang kedua, untuk mencerdaskan anak didik agar dapat membaca dan mempelajari ilmu pengetahuan dengan baik. Yang ketiga, untuk memudahkan tenaga pendidik dalam membimbing anak penderita tunawicara dalam proses pembelajaran. Bab 2, kajian teori. Yang pertama, hakikat tunawicara. Anak tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Faktor penyebab tunawicara dapat terjadi karena gangguan ketika 1. Sebelum anak dilahirkan. Kedua, pada proses kelahiran. Yang ketiga, setelah dilahirkan. Karakteristik tunawicara yaitu pertama, karakter bahasa dan wicara. Pada umumnya anak tunawicara memiliki kelambatan dalam perkembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak-anak normal. Yang kedua, kemampuan IQ tidak berbeda dengan anak-anak normal. Hanya saja pada skor IQ verbalnya akan lebih rendah dari performanya. Yang ketiga, penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat banyak yang mengandalkan komunikasi verbal. Selanjutnya, ciri-ciri fisik dan psikis anak tunawicara. Yang pertama, berbicara keras dan tidak jelas. Yang kedua, suka melihat gerak bibir. Yang ketiga, telinga mengeluarkan cairan. Yang keempat, bibir sumbing. Yang kelima, suka melakukan gerakan tubuh. Yang keenam, cenderung pendiam. Yang terakhir, suara sengau. Hakikat media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu pada proses belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang merangsang siswa untuk belajar. Hakikat game edukasi. Game edukasi adalah permainan yang dirancang atau dibuat untuk merangsang daya pikir termasuk meningkatkan konsentrasi dan menyelesaikan masalah. Game edukasi merupakan salah satu jenis media yang digunakan memberikan pengajaran, menambah pengetahuan penggunanya melalui suatu media yang unik dan menarik. Bab 3. Metodologi. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penggunaan game edukasi sederhana sebagai media komunikasi pada anak penderita tunawicara untuk memudahkan anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Untuk memperoleh data penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati perlu pengamatan terbuka antara peneliti dan informan, sehingga didapatkan data yang mendalam. Konteks penelitian ini yang dikaji berfokus pada pendeskripsian mengenai penggunaan game edukasi sebagai media komunikasi pada anak penderita tunawicara. Subjek penelitian. Dalam penelitian pengembangan ini, yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 1 berkebutuhan khusus tunawicara di SLB Negeri 11 Jakarta. Tahap analisis. Yang pertama ada tahap identifi. Tahap identifi yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang kedua, tahap understand. Tahap understand yaitu memahami lebih lanjut tentang permasalahan yang ada dengan cara melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, tahap analis. Tahap analis yaitu mencari kelemahan-kelemahan sistem yang ada dan mengumpulkan informasi. Mengumpulkan data. Yang pertama ada wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan wali kelas untuk mengetahui bagaimana kondisi siswa di sekolah tersebut. Yang kedua ada observasi. Penulis melakukan pendataan langsung ke setiap kelas dengan membawa data siswa. Yang ketiga, ada mempelajari literatur. Mempelajari literatur yang bersumber dari buku, jurnal, maupun referensi yang lain untuk mendukung penulisan penelitian. Yang terakhir, ada studi pustaka. Melakukan studi pustaka untuk menemukan referensi yang tepat dengan permasalahan yang ada pada perancangan sistem. Selanjutnya, ada mempelajari literatur. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi perbendaharaan kaidah, konsep, teori-teori yang mendukung dalam penyelesaian masalah penelitian ini. Penelitian ini juga dilakukan melalui buku-buku, jurnal-jurnal yang ada hubungannya dengan tesis maupun referensi yang lain. Selanjutnya, ada analisis sistem. Masalah utama yang dihadapi dalam proses kegiatan pembelajaran, khususnya pada anak penderita
tunawicara adalah kurangnya tenaga pengajar yang khusus dalam mendidik anak tunawicara. Selanjutnya, ada desain sistem. Menentukan metode yang akan digunakan. Maka, tahap selanjutnya adalah merancang sistem. Pada perancangan sistem, game edukasi untuk anak tunawicara membuat game edukasi sederhana yang bisa digunakan dengan anak-anak tunawicara. Selanjutnya, ada implementasi. Tahap berikutnya yang akan dilakukan di dalam penelitian adalah melakukan implementasi dari sistem yang telah dirancang, yaitu dengan melakukan implementasi langsung pada semua kelas yang terdapat anak penderita tunawicara. Sekian video presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.